Pinjol itu dari kata pinjaman online. Iya. Itu sebetulnya itu didesain untuk sebetulnya bermanfaat buat masyarakat sebetulnya ya. Ini terkait dengan penyelenggara tadi itu yang meresahkan masyarakat ya. Iya. Kaitannya dengan pinjam online tadi Iya. yang pertanyaan Vina tadi itu. Ada kasus yang kita tengarai juga, bahkan sekelompok mahasiswa ini kemudian diajari untuk mengisi profesinya ini disuruh diisi padahal mahasiswa ya di event kemahasiswaan juga mahasiswa Iya. baru gitu malah disuruh isi profesi adalah buruh pabrik supaya Supaya mungkin secara mencairkan. di kantornya itu Iya. kemudian meng-approve bahwa ini termasuk dalam target konsumen gitu. Iya. Jadi kalau kita lihat memang banyak sekali masalah itu dari dua sisi. Dari perusahaannya perlu kita tertibkan ya, dan juga harus selalu ingat bahwa di PUJK kita diatur bahwa PUJK pelaku usaha jasa keuangan itu bertanggung jawab untuk seluruh apa yang dilakukan baik itu loh direksi komisaris, karyawan maupun pihak ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Sobat SAR, kita jumpa lagi dalam SAR Talk, podcast yang didirikan oleh Basarnas, Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan. Semangat pagi Sobat SAR. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita kedatangan seorang tamu yang tentunya berbeda dengan episode-episode sebelumnya. Tapi kita harus ingat sebuah tagline dari SAR Talk, yaitu Share the Inspiration and Rescue the World. Apa yang berbeda dengan episode-episode sebelumnya? Kalau sebelum-sebelumnya mungkin sangat terkait korelasinya dengan tugas dan fungsi Basarnas, yaitu Search and Rescue, mencari, menolong, menyelamatkan, mengevakuasi korban jiwa terkait dengan kedaruratan atau kecelakaan atau bencana. Namun kali ini benar-benar sangat spesial. Tetapi sesuai dengan tagline SAR Talk, Search the Inspiration, tentunya episode kali ini akan memberikan inspirasi buat kita semua. Kita ketahui bahwa masyarakat banyak sekali yang bermasalah dengan pinjol. Narasumber kali ini sangat berhubungan sekali ya. Ini seorang pejabat publik ya. Beliau adalah salah satu komisioner di Otoritas Jasa Keuangan. Siapakah beliau? Beliau adalah Ibu Frederika Widyasari Dewi. Semangat pagi, Bu. Semangat pagi, Pak Aris. Saya panggil Bu Kiki aja ya. Monggo. Sobat SAR, panggilan beliau adalah Ibu Kiki, supaya enak kita bincang-bincangnya. Bu Kiki ini adalah salah satu komisioner ya, Bu ya, di OJK. Tepatnya adalah Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Perlindungan Konsumen. Wah, panjang banget, Bu. Betul. Panjang banget. Panjang banget. Ini makasih banyak ini. Saya yakin Hati. kesibukan Bu Kiki luar biasa ini. Tapi untuk Basarnas harus ada. Alhamdulillah. Ya. Luar biasa. Gimana, Bu, kesibukan hari ini? Ya, Atau dalam bulan-bulan ini? Alhamdulillah sangat penuh jadwalnya karena memang banyak sekali yang harus kita handle dengan cepat, apalagi tadi seperti Pak Hari sampaikan ada berbagai hal yang harus kita tindak lanjuti dengan cepat karena tugas kami adalah Pak Aris Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, termasuk yang sedang rame misalnya kayak perilaku petugas penagihan ya Gitu ya. di perusahaan-perusahaan pinjol tadi. Kemudian saya bertanggung jawab juga untuk edukasi dan juga tentu untuk pelindungan konsumen itu sendiri. Jadi kalau tadi Pak Haris sampaikan Basarnas ini untuk menolong ya, melindungi ya itu inline Pak dengan kami. Inline Karena kami juga harus melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Pertama melalui pilar edukasi dan literasi, kemudian melalui pilar pengawasan perilaku pelaku usaha jasa keuangan, itu apa nanti saya bisa jelaskan. Kemudian melalui pilar penanganan pengaduan konsumen, dan terakhir ini melalui pilar penanganan aktivitas keuangan tanpa izin di sektor keuangan. Ini termasuk yang pinjol ilegal, penawar investasi ilegal, gade ilegal dan lain. Jadi insya Allah inline ini Pak. Jadi kita mantep.
tagline-nya Bu ya. Yeah. Search the inspiration and rescue the and world. rescue the world. Ya, benar. Jadi Bu Luar Kiki biasa. insya Allah merescue yang tadi itu. Insya Allah, persoalan yang dari masyarakat. Tapi sebelum ngobrol ke sana Bu, saya ngelihat wah ini luar biasa nih jabatan Bu Kiki nih. Dan Bu Kiki juga alumni dari sebuah perguruan tinggi yang luar biasa, termasuk besar di Indonesia ya, UGM, ya di bidang kepemimpinan dan inovasi kebijakan, S3, doktor ini. Kita ini bagaimana sih, Pak Aris? Aduh, buka kartu ya, buka kartu nih. Tapi senior saya nih, senior saya. Beliau adalah ketua alumni untuk prodi kepemimpinan dan inovasi kebijakan. Bu Kiki, sebelum ke sana Bu, sebelum membahas masalah tugas Ibu di OJK ini, kok bisa menapaki seperti itu? Pasti ini berkat dari apa ya, bimbingan keluarga mungkin ya. Ibu bisa cerita? Kalau boleh menyimpulkan semuanya dari Allah semata. Dari Allah semata ya. Karena kalau kita sebagai manusia banyak rencana, tapi kalau Allah tidak mengizinkan tentunya tidak akan bisa. Dan tentu saja dukungan keluarga dalam hal ini dua, keluarga dari orang tua dan juga keluarga yang kita yang saat ini misalnya suami dan juga anak-anak. Jadi seizin Allah, kemudian dukungan keluarga dan juga tentu saja dukungan dari semua pihak lah, karena kita tidak mungkin kerja sendiri ya. Betul. Semua tentu kita yakin bahwa manusia merencanakan tapi Allah yang menentukan semua. Jadi saya selalu percaya bahwa kita harus selalu berikhtiar, Pak Aris, dan banyak berdoa dan mohon restu orang tua gitu. Ya. Itu kuncinya Bu ya. Karena restu orang tua, ridho orang tua adalah ridho Allah juga ya. Seperti itu ya. Nah sekarang ridho suami juga. Ridho suami juga, alhamdulillah luar biasa. Asalnya dari mana Bu Kiki? Saya wong Jawa Pak. Ulah. Ya, saya lahir di Cepu dulu, bapak saya kerja di Migas, terus kemudian dari Cepu, ketika beliau pensiun kembali ke Jogja dan kita semua pindah ke Jogja juga. Terus makanya dari SMA saya di Jogja, di SMA 3 Jogja, terus kemudian ke UGM. S1 UGM ya? S1 UGM saya ngambil ekonomi, terus kemudian S2 saya ngambil MBA Pak di jurusan di Finance di California State University di Amerika, terus kemudian kembali kita ke program doktoral untuk studi kepemimpinan dan inovasi kebijakan. Keren-keren. Terima kasih. S1 UGM, S2 dari Amerika, S3 balik lagi UGM. Dan ini pas Bu ya. Saya melihat jabatan-jabatan Ibu ini luar biasa ini. Pernah menjadi Direktur Pengembangan Bursa Efek Indonesia. Bisa ceritanya Bu? Ya, jadi memang ini saya itu kan memang basicnya di ekonomi Pak. Terus kemudian saya ngambil MBA di bagian di jurusan finance dan di situ mulai kecintaan saya tentang pasar modal sebenarnya waktu itu ya, waktu di Amerika. Apa sih ini bidang apa sih yang everybody talking about it gitu ya. Kalau di rumah di keluarga kan kita ikut house family juga orang Amerika, keluarga Amerika. Kalau kita duduk di meja makan, lagi makan siang atau makan malam tuh discuss about stocks gitu ya, bonds gitu ya. Terus gimana sih kebijakan pemerintah tuh kemudian mempengaruhi investasi mereka, kan memang di sana nggak ada rezim waktu itu ya, untuk nabung di bank itu nggak ada dimanjain kayak kita dapat bunga tinggi. Jadi mereka mau nggak mau harus cari bentuk-bentuk investasi lain, ya? yang bisa return untuk investasi dan untuk keluarga tersebut gitu atau di Amerika. Nah kemudian kalau kita juga diskusi di kelas ya, lagi break gitu ya, everybody talking about ini capital market gitu ya. Gimana sih kalau CEO ini menyampaikan apa, terus kira-kira nanti efeknya terhadap stoknya apa, kalau The Fed ngomongin apa, nanti gimana capital market. Sangat tertarik tuh. Terus kemudian saya melihat pada waktu itu di capital market di Indonesia belum seperti sekarang, belum seperti sekarang, sama jauh sekali ya dari sisi jumlah investor, produknya, jumlah perusahaan tercatat, dan waktu itu pasar modal belum menjadi bagian dari kehidupan orang seperti di Indonesia seperti saat ini. Sekarang semua udah sangat biasa, orang bilang punya investasi di saham ini, beli ori, beli sukri gitu ya, terus kemudian orang kemudian beli reksadana dan lain. Jadi ini perkembangan luar biasa. Jadi dari situ kecintaan saya terus kembali saya ke Bursa Efek Indonesia, masuk ke Bursa Efek Indonesia, saya meniti karir dari bawah, terus kemudian alhamdulillah bisa sampai level direktur ya, dan bahkan menjadi dirut di PT Custodian Central Efek Indonesia dan BRI Dana Reksa juga. Betul. Luar biasa. Tantangannya apa Bu? Dengan mungkin budaya masyarakat
Indonesia ya. Saya ingat waktu saya dulu di Prancis, Bu. Itu dulu bayar apa itu bis saja antar kota itu sudah pakai cek. Yeah. Tahun 94 itu. Itu kan wah di Indonesia bayar cek itu kan masih ini ya sampai sekarang pun ya. Itu tantangannya apa kalau untuk bursa efek ini? Tantangannya banyak sekali ya. Jadi kalau kita melihat kan memang teknologi itu cepat sekali ya. Bagaimana kemudian semua itu harus diakselerate dengan teknologi dan juga inovasi-inovasi. Makanya itu kan pas ya kita belajar tentang inovasi, kebijakan dan lain-lain. Bagaimana sebuah kebijakan itu kemudian bisa mengakselerasi pertumbuhan satu industri gitu ya. Jadi banyak sekali waktu itu mungkin kalau waktunya nggak akan cukup nih kalau kita bahas kebijakan apa yang kita lakukan untuk kemudian mengakselerasi pertumbuhan jumlah investor, kemudian menaikkan rata-rata nilai transaksi harian ya. Kemudian market cap-nya, bagaimana kebijakan yang kita lakukan untuk menambah jumlah emiten dan lain-lain. Jadi all taken together gitu, alhamdulillah kita melihat Indonesia Capital Market sekarang sudah mulai berkembang ya. Betul, betul. Terus kemudian alhamdulillah waktu itu dari bursa saya bisa menjadi dirut di Central Security Depository. Jadi itu satu rangkaian SRO, Self Regulatory Organization, Bursa Efek, KSEI dan KPI. Kemudian setelah saya selesai, udah 3 kali nggak boleh lagi di SRO. Saya alhamdulillah menjadi dirut di Dana Reksa Sekuritas, ya, BRI Dana Reksa Sekuritas. Dari situ itu nggak gampang, Pak Aris, karena pas lagi COVID ya. Dan perusahaan tersebut waktu itu sudah dalam beberapa tahun mengalami kerugian ya. Terus kemudian ada beberapa isu legal. Dan alhamdulillah semua bisa kita keluar dengan selamat dan bahkan bisa profit di akhirnya gitu, walaupun lagi COVID ya. Tapi memang kalau kita melihat COVID itu memberikan kita pembelajaran luar biasa ya, baik dari pentingnya teknologi, bagaimana kemudian kita di saat seperti itu kita dipaksa untuk bisa berinovasi, kemudian mengambil keputusan cepat. Gitu. Kemudian mengeksekusi keputusan-keputusan tersebut dan juga tentu saja SDM-nya juga harus siap gitu ya. Jadi apapun kita di level manajemen kalau kita punya keputusan apa tapi SDM kita nggak siap percuma juga gitu ya. Jadi semua ilmu tentang manajemen strategik waktu itu ya kita terapkan di saat-saat genting gitu ya. Dan alhamdulillah ya bisa lagi-lagi semua karena tadi saya mau tanya soal apa sih kunci suksesnya seorang Ibu Kiki ini. Tapi tadi udah dijawab ini, inovasi dan sebagainya. Ternyata Ibu, kalau di core values ASN kan ada berakhlak ya, salah satunya kolaborasi dan juga adaptif dan sebagainya. Nampaknya Ibu dari satu tempat ke tempat lain ini, kalau tidak seorang yang adaptif, nggak bakal bisa dan ini nampaknya. Saya kalau dari satu tempat lain, hampir nggak pernah bawa orang. Oh gitu? Jadi saya memanfaatkan dari personil yang ada? Dalam, iya. Jadi, keren. Karena menurut saya juga itu untuk menumbuhkan trust juga di lingkungan yang baru dan kita juga harus bisa beradaptasi gitu. Jadi saya percaya semua orang itu pada hakikatnya orang-orang itu baik dan mau untuk berubah, mau untuk kerja bagus selama kita bisa mendirect mereka, menumbuhkan semangat gitu ya, dan alhamdulillah sih bisa gitu. Tapi ini Sobat SAR, ada satu nih yang mau saya tanyakan ke beliau ini. Beliau kan serius ya, doktor, direksi di beberapa tempat. Tapi beliau ini pemain sinetron loh dulu. boleh cerita dulu yang ringan-ringan. Sobat SAR ini sebenarnya agak di luar konteks nih, tapi karena ini hak prerogatif dari beliau yang sebagai hostnya ya kita harus jawab ya. Ya betul Pak, dulu mungkin sekitar 30 tahun lalu lah ya, saya pernah terjun menjadi pemain sinetron gitu ya. Dan itu merupakan satu bagian dari mimpi waktu remaja ya gitu. Tapi kan namanya orang itu terus berevolusi ya, terus berkembang, bertumbuh. Terus kemudian timbul dalam diri saya, is it something that I want to do for the rest of my life gitu. So we talking about passion ternyata gitu. So every one of us gitu ya, we must search in ourselves gitu. And the answer is already actually in our heart gitu ya. Whether is it something that we want to do for the rest of our life. So the answer at the time was no ternyata. Ternyata ini bukan dunia yang saya senang, bukan gitu. Ternyata apa sih gitu yang saya senang ya. Ya pertama tentu namanya kita anak ya, terus dari keluarga yang waktu itu keluarga kita juga ya biasa aja, sederhana gitu ya. Ternyata salah satu
drive untuk saya adalah, ini mungkin kuno ya, tapi bagaimana saya ingin menyenangkan hati orang tua saya. Nah, jadi orang tua saya kan backgroundnya akademik, pendidikan, terus sederhana, bersahaja. Jadi dunia hingar-bingar itu ternyata tidak membuat orang saya senang gitu ya. Jadi mereka bilang udahlah gitu loh. Ya tapi mereka tahu nggak bisa kan, kita sekarang kita punya anak juga ya. Kita every one of us kita punya anak yang kalau kemudian bertumbuh remaja kan nggak bisa dikasih tahu nggak boleh kan, nggak bisa. Ternyata orang tua saya mungkin mendoakan saya terus ya. Mendoakan saya terus, akhirnya itu datang dari hati saya bahwa ya memang ini bukan sesuatu yang saya cari, dan saya juga ingin membahagiakan orang tua saya. Terus kemudian saya ingin sesuatu yang apa sih yang membuat saya bahagia gitu. Passion, kalau ditanya passion tuh apa sih gitu loh ya. Saya ingat dulu dosen saya di UGM tuh mengajar gini, passion itu sesuatu yang kalau kita bangun tidur itu kita selalu excited untuk melakukan hal itu. Even if kita tiba-tiba punya dikasih warisan misalnya 1 triliun gitu, tetap nggak kita melakukan hal yang tiap hari kita lakukan? Kalau jawabannya enggak, berarti itu bukan passion kamu, tapi kamu cuma nyari ini aja setiap tanggal 25 gajian gitu ya kira-kira. Tapi passion is something yang kita bangun tidur kita semangat, dan even if kita misalnya dapat sesuatu yang windfall yang luar biasa, tetap nggak kita melakukan itu, tetap gitu. Jadi dan sekarang ternyata passion saya itu bagaimana kita bisa dengan ilmu yang kita miliki, kita bisa bermanfaat buat orang lain, kita bisa mengempower orang, kita melakukan perubahan, membawa kebaikan gitu buat masyarakat, bangsa dan negara. Itu ternyata passion saya gitu. Itu yang tiap hari membuat saya excited di pagi hari ketika saya bangun, Mas Haris. Tapi at the same time kadang-kadang malam nggak bisa tidur karena aduh banyak sekali nih tanggung jawab saya gitu. Apalagi sekarang di masyarakat ada isu, ada orang bunuh diri karena pinjol, itu benar-benar overwhelm saya gitu. Kadang ya jadi mohon maaf, kadang ke tim juga ayo gitu kan gitu. Tapi ya sebagai pejabat publik tidak semua bisa saya sampaikan keluar, Mas Haris ya, karena kan ada hal-hal ya, strategi-strategi yang kita nggak bisa sampaikan keluar karena ya memang supaya tidak dibaca. Tapi pada saatnya pasti tentu kita akan sampaikan ke publik gitu. Bu Kiki, nanti kalau soal pinjol nanti. Oh iya, monggo. Tapi ini menarik. Jadi akhirnya kembali ke pertanyaan awal saya, Bu Kiki. Ternyata orang tua tadi itu, karena dari keluarga akademisi ya, guru ya, ini nampaknya nurun ini ya. Terus tadi ada banyak nilai-nilai yang disampaikan Bu Kiki tadi itu, ya. Saya ingat jadi teori itu, orang Jepang yang ikigai tadi, bagaimana kita ini supaya semangat besok itu apa nih, yang kita kerjakan itu, keinginan kita, passion kita, seperti itu ya. Bu Kiki. Betul. Itu yang membuat kita bersemangat. Jadi kalau berangkat bangun pagi semangat. Ada sesuatu yang ingin dicapai. Betul. Memberikan manfaat buat orang tadi. Betul. Menjadi orang yang bertanggung jawab. Luar biasa. Orang lain. Tadi itu. Mengempower. Karena leadership itu kalau zaman dulu Bu, yang namanya leadership itu kan mempengaruhi ya. Tetapi zaman sekarang itu bukan, tidak cukup. Betul. Tetapi mengempower. Betul. Bahkan tadi Sobat SAR pindah ke tempat lain, tetapi Bu Kiki tidak perlu membawa orang dari ini, tetap mengempower pegawai setempat tadi itu. Luar biasa ini. Bu, kita ngopi dulu kali Bu ya. Boleh Bu ya? Boleh dong. Ini nggak tahu nih, si Vina ini biasanya di awal itu sudah ada kopi nih, Mbak Vina. Kopinya mana nih ya? Nih. Kopi Basaras kayak luar biasa istimewa nih kayaknya. Kita forward. Sambil nunggu kopi Bu. Nah kembali ke tadi Bu. Luar biasa, mengempower orang lain tadi itu Bu. Itu setiap hari Ibu selalu berpikir, tunggu sebentar ini nih. Ini kopinya datang nih. Silakan Mbak Vina. Waduh Mbak Vina. Kenapa kok terlambat Mbak Vina? Maaf, saya telat soalnya tadi saya buka-buka YouTube. Terus tiba-tiba ada aplikasi pinjol Bu. Pinjol. Ya, terus saya emang kamu suka ini pinjam online? Enggak sih Pak, cuma enggak. Makanya saya cepat-cepat hapus dulu, takut kejadian. Jangan loh. Iya. Ini ada Bu Kiki, saya boleh tanya-tanya sedikit. Minum dulu boleh Mbak ya? Minum dulu ya. Sama Pak Haris aus juga loh. Ini minum di Sartok ini enak nih Bu. Tehnya mantep. Boleh Mbak, boleh. Sini Mbak. Ini Bu, sekarang kan lagi marak kasus masyarakat terjebak pinjol ya Bu. Itu
gimana sih Bu cara mencegah biar kita nggak terjebak aplikasi pinjol ilegal ini? Iklannya kan banyak sekali ya Pak, Iya. di YouTube suka tiba-tiba muncul, terus keklik, ke download dan terjebak Ibu. Itu gimana? Sini Mbak Vina, sini saya sambil sharing ya biar yang lain dengar. Jadi Mas Haris, Mbak Vina, pinjol itu dari kata pinjaman online. Iya. Itu sebetulnya itu didesain untuk sebetulnya bermanfaat buat masyarakat sebetulnya ya. Tapi tadi bagus Mbak Vina udah menyampaikan dua hal, satu pinjol, satunya ilegal ya. Jadi Mbak Vina ini udah bisa membedakan sebenarnya pinjol itu ada yang legal, ada yang ilegal. Nah yang berbahaya itu adalah yang sudah pasti pinjol ilegal itu berbahaya banget. Kenapa? Karena pinjol ilegal itu karena namanya ilegal ya, pasti ini di sini ada tim kami nih Pak Fajarudin dari tim pemberantas aktivitas keuangan ilegal. Ini beliau sangat berpatroli luar biasa itu memberantas yang ilegal-ilegal. Nah, yang legal pun itu kalau pemanfaatannya nggak benar berbahaya juga, Mbak Vina. Mbak Vina kan tadi di kafe itu pasti ada pisau dong ya, buat ngiris-ngiris, buat apa? Itu sangat bermanfaat. Kalau ibu-ibu rumah tangga nggak ada pisau, pasti, siapa ngambil pisauku ini nggak bisa masak gitu kan? Itu sangat bermanfaat. Tapi kalau pisau itu digunakan yang salah, misalnya untuk melukai orang lain, itu kan bisa fatal. Sama dengan produk keuangan. Yang terutama pinjol ini, kalau digunakan dengan benar, itu insya Allah membantu. Tapi kalau nggak benar, misalnya pinjam untuk posting di sosmed, dia liburan kemana, pakai produk handphone yang baru apa, harus punya, harus ini, nah itu kemudian utang, nah kemudian itu yang kemudian bikin masalah gitu. Jadi dua hal, bedain yang legal sama ilegal. Untuk ngecek legal ilegal gampang Mbak Vina, cek ke OJK, telepon ke 157 atau WhatsApp di 081 157 157 157. Kemudian kalau udah tahu itu legal, tinggalin, udah pasti. Kedua, kalau itu legal, hati-hati penggunaannya untuk apa. Kami sering ini Pak Haris keliling di satu daerah ke daerah lain di seluruh Indonesia, itu sebenarnya sangat bermanfaat kalau itu digunakan dengan benar ya. Misalnya untuk orang-orang yang dagang, hari ini punya warung nih, hari ini aku sebenarnya butuh modal misalnya 1 juta. Dan dia udah tahu nih setiap hari dia bisa margin misalnya 250.000 sampai 500.000. Nah itu nggak apa-apa, pinjam untuk modal usaha, itu produktif kan pinjaman. Itu nggak apa-apa dan itu banyak membantu untuk orang-orang yang seperti itu yang kadang-kadang nggak punya kolateral, pengen pinjam nggak terlalu banyak, pengen cepet. Nah itu sebenarnya sangat membantu. Tapi yang berbahaya kemudian yang kita sering dengar nih banyak kasus kemudian buat amit-amit buat judi ilegal gitu ya, judi online, judi online, ya. Judi ilegal lah ya, judi online itu ya, itu banyak. Jadi judi online sama pinjol itu katanya pinjol ilegal tuh katanya kakak adik gitu ya. Jadi banyak orang pinjam dari pinjol ilegal itu kemudian buat main judi. Wah itu udah mengerikan sekali. Jadi Mbak Vina mesti hati-hati. Tapi Mbak Vina ini smart, udah bisa bedain tadi. Nah kemudian banyak pertanyaan nih pasti ya, Bu kalau misalnya udah kena gimana gitu ya, segala macam gitu ya. Nah kalau yang untuk yang legal tadi misalnya ya udah misalnya minta permohonan restrukturisasi gitu segala macam. Ke OJK ya? Ke perusahaannya. Nah itu bisa juga kalau misalnya ada hal-hal yang tidak menyenangkan, kemudian perilaku petugas penagihan. Nah itu sering kali itu dilaporkan ke kita juga bisa. Terus kemudian kalau sudah mulai ke Apgakum juga bisa ya, untuk misalnya dia udah mulai mengancam dan lain-lain itu juga dilaporkan. Nah kalau yang untuk yang legal itu kan di bawah pengawasan OJK. Tentu kita tertibkan, ini beberapa sudah kita panggil ya, kita minta mereka perbaikan, tapi at the same time kita sedang melakukan pemeriksaan terhadap beberapa pinjol legal. Termasuk yang legal ya? Iya, kita ngawasin yang legal, tapi kalau begitu ilegal kita langsung lempar ke Satgas Waspada Investasi. Kebetulan di bawah kami juga di undang-undang yang baru ini Pak Aris, di Undang-Undang Nomor 4 tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan itu pindah ke bawah tanggung jawab saya juga gitu. Nah kita punya ada timnya terdiri dari 12 kementerian lembaga di OJK, kemudian ada Bank Indonesia, ada Kementerian Perdagangan, Kementerian Koperasi, Kominfo, terus kemudian ada PPATK, kepolisian, kejaksaan, itu semua masuk ya. Itu kita bersama-sama ini case-nya apa nih, kemudian kita tangani. Nah alhamdulillah ini ada 2 lagi yang akan masuk, jadi akan ada 14 kementerian lembaga kita proyek bareng-bareng. Kayak misalnya dengan Kominfo. Nah ini good news-nya nih buat Mbak Vina juga buat kawan-kawan ya.
Kalau dulu Mas Haris ya, itu dulu belum ada delik pidana khusus untuk yang ilegal di sektor keuangan ini. Makanya banyak pertanyaan, kenapa sih terus bermunculan? Kenapa udah ditutup buka lagi? Kenapa orang nggak kapok? Karena dulu belum ada delik pidana khusus dan itu denda hukuman denda itu sangat ringan. Nah, di Undang nomor 4 tahun 2023 ini udah ditulis secara khusus bahwa mereka yang beraktivitas secara ilegal di sektor keuangan itu bisa dihukum sampai dengan 10 tahun, denda sampai dengan 1 triliun. Nah, ini Pak Fajar dan teman-teman nih lagi berpacu ini banyak sekali. Kita terus memburu nih. Kalau ada masyarakat menemukan atau ditawarin atau terganggu, laporin aja ke OJK ya, nanti kita kejar bareng-bareng. Wah, menarik. Gitu, ya. Gimana, Vin? Jelas ya? Makasih Bu, berarti kita sebagai konsumen harus lebih cerdas dan harus ya Bu, benar memilih aplikasi pinjol yang resmi. Betul. Dan diawasi langsung oleh OJK dan kalaupun udah legal, pemanfaatannya Mbak Vina. Kalau Mbak Vina buat ini punya kafe misalnya buat modal bisnis boleh, tapi jangan buat beli baju baru, buat handphone baru, buat traveling itu jangan gitu ya. Nanti bahaya tuh ya. Makasih Mbak. Vin, makasih kopinya ya. Makasih. Wah, ini perbincangan kita ini menarik nih Bu Kiki. Insyaallah. Banyak ilmu saya, dapat ilmu banyak ini. Bagaimana mengelola sebuah organisasi, memimpin sebuah organisasi, benar-benar hari ini saya dapat pencerahan juga ini Bu Kiki, ya soal tadi memanfaatkan empower pegawai tadi ya, ini luar biasa ini. Nah Bu Kiki, sebagai seorang pejabat publik nih, ini bagaimana Ibu mengatur, mengelola ya antara tugas dan juga kehidupan sebagai seorang pribadi, seorang dengan keluarga dan sebagainya. Gini Pak Haris ya, kalau kita pikir sebagai manusia, kita mikir kok bisa ya gitu, waktunya 24 jam tapi urusannya banyak. Lagi-lagi saya serahkan sama di atas Mas Haris, tapi saya selalu kedepankan kewajiban di atas hak gitu ya. Artinya memang kewajiban kita sebagai pejabat publik, kewajiban kita di kantor dan lain-lain itu saya utamakan. Tetapi ada satu hal ketika misalnya tentang keluarga ya, itu kan kalau di kantor kan pejabat ya bisa lah gitu ya. Misalnya kita nggak ada, alternate-nya ada. Tapi kalau sebagai seorang ibu nggak ada alternate-nya kan Pak gitu. Betul. Sebagai seorang istri nggak ada alternate-nya gitu. Jadi kita harus tahu di saat mana kita harus jump dari satu posisi kita misalnya kita sebagai pejabat negara atau pejabat publik atau kita sebagai atasan di kantor, kita harus jump directly untuk kewajiban kita sebagai seorang ibu, sebagai seorang istri. Nah ini mungkin dilema ini banyak sekali dialami oleh mereka-mereka yang berkarir dan perempuan gitu ya. Nah itu juga menjelaskan kenapa kalau misalnya ini contoh tentang ini ya di organisasi aja Pak Haris ya, kan kita sering ya untuk saat rekrutmen kita mewawancarai calon-calon yang baru masuk. Kan kita kalau lihat tuh top achiever di kampus itu banyakan perempuan ya, gitu dengan IPK tertinggi dan lain-lain, mereka juga bagus gitu. Mereka masuk sama-sama, tapi nanti ada at certain point mereka tuh hilang gitu ya. Entah karena memang nggak boleh ketika mereka sudah punya anak misalnya seperti itu, mereka memutuskan nggak apa-apa, itu semua itu bagus ya, dalam arti whatever your decision gitu ya, if you already make your decision gitu harus udah firm gitu ya, apapun dan jangan pernah menyesali. Jadi kalau udah memutuskan untuk ambil keputusan, oke, aku menjadi ibu rumah tangga ini nggak apa-apa, it's a great decision karena kan anak juga perlu perhatian orang tua dan lain-lain. Tapi kalau memang dia mau berkarir ya, kadang-kadang memang kita lihat akhirnya di puncak itu akhirnya perempuan itu hilang gitu ya. Nah karena mungkin itu masalah prioritas dan lain-lain. Jadi mungkin kenapa bisa ya, saya building supporting system yang baik ya di keluarga gitu. Mungkin dari yang look after my children gitu ya. Terus kemudian dengan keluarga, trust dengan suami dan lain-lain. Jadi semua itu bisa kita sampai posisi ini nggak mungkin kalau nggak dengan tanpa support keluarga, support suami, support anak-anak, orang tua, mertua dan lain-lain. Jadi itu yang harus kita manage gitu ya. Jadi lagi-lagi ini Bu ya, mohon maaf saya potong sedikit. Supporting sistemnya tadi Bu ya. Iya, Ibu betul. waktu sama di keluarga dulu sebelum Ibu menikah, keluarga. Nampaknya peran orang tua tadi itu ya. Sangat. Bagaimana mensupport tadi sehingga Ibu bisa
S1, S2, S3 dan sekolahnya bukan ecek-ecek lagi nih. Tempatnya luar biasa ini ya. Terus sekarang dengan posisi yang sekarang ini dengan keluarga dan sebagainya itu nampaknya satu ya, supporting system Bu ya. Jadi keluarga. Jadi sekarang ya setelah kita di umur sekian gitu ya, kita bisa memahami bagaimana pentingnya support cinta orang tua, doa orang tua untuk anak. Itu akan selalu mengencourage anak. Kadang saya kalau lagi ya inilah Pak Haris, kita semua pasti mengalami up and down ya di kantor di mana, selalu ingat cinta orang tua saya kepada saya gitu. Jadi itu yang benar-benar mengempower saya di saat sulit apapun, selalu ingat ada orang tua yang selalu mencintai saya, mempercayai saya dan lain. Jadi itu saya teruskan ke anak bahwa mungkin kita nggak akan selalu bisa mendampingi karena apalagi saya kerja dan lain-lain, tapi mereka harus tahu kita mencintai anak-anak, mendoakan anak-anak dan kemudian mensupport anak-anak. Jadi itu menurut saya juga sangat penting ya di era sekarang kita melihat banyak anak-anak muda yang kemudian kalau dibilang enggak, anak muda sekarang nggak setaf dulu dan lain. Mungkin ya perkembangan dengan teknologi dan lain harus terus kita dampingi. Terus ya, gitu. Betul. Ya. Dan selain supporting sistem keluarga tadi itu, nampaknya tadi kalau saya boleh garis bawahi ya, ada niat yang tulus dari ibu tadi itu untuk berbuat sesuatu yang tadi itu. Sehingga Tuhan itu nampaknya memberikan jalan keluar Bu ya. Betul begitu Bu ya. Mengalir aja jalan. Betul. Saya selalu percaya apapun yang terjadi dalam hidup kita itu yang terbaik yang Allah sudah kasih buat kita. Jadi itu yang disebut dengan iman ya pasti ya. Jadi kita ikhlas, kita ikhlas menjalani dan selalu berprasangka baik sama Tuhan ya. Dan apapun seberat apapun kita yakin bahwa itu memang kita udah ditakdirkan untuk ada di posisi tersebut dan insya Allah semua harus bisa kita hadapi gitu. Alhamdulillah luar biasa. Bu Kiki bisa cerita lagi soal tugas Bu Kiki sebagai salah seorang komisioner di OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Pak Haris. Selain yang tadi ya. Betul. Jadi kita kembali ke ini dulu ya, pada prinsipnya di Undang-Undang OJK nomor 21 tahun 2011. OJK itu hadir untuk mengatur, mengawasi, melindungi. Mengatur, mengawasi apa? Seluruh sektor jasa keuangan di Indonesia. Kemudian melindungi apa? Melindungi konsumen dan masyarakat. Kenapa dibedain konsumen dan masyarakat? Kalau konsumen mereka yang sudah menggunakan produk-produk legal dari sektor jasa keuangan. Misalnya Pak Haris pasti punya rekening bank, ya Pak Haris konsumen di sektor keuangan. Ada yang sudah punya asuransi, berarti konsumen di sektor keuangan. Tapi masyarakat juga artinya apa? Mereka yang belum menggunakan produk jasa keuangan, tapi kemudian kena aktivitas keuangan ilegal, pinjol ilegal, dan lain itu juga harus kita lindungi. Nah, kami di OJK sekarang ada 9 komisioner, ada 1 ketua, wakil ketua, dan 7 anggota dewan komisioner lainnya. Itu ada beberapa yang disebut kepala eksekutif. Jadi kepala eksekutif yang membawahi untuk mengatur, mengawasi sektor perbankan, kemudian pasar modal, industri keuangan non-bank, dan lain-lain. Nah, kami alhamdulillah mendapatkan amanah sebagai kepala eksekutif yang kepala eksekutif pengawas perilaku pelaku usaha jasa keuangan. Itu kalau bahasa Inggrisnya mungkin lebih mudah dipahami, pengawasan market conduct. Ya, mungkin kalau di search nanti di Google market conduct itu apa sih gitu, nanti bisa saya jelaskan. Kemudian edukasi dan pelindungan konsumen. Market conduct ini penting banget Pak Haris. Jadi kalau kita melihat sebenarnya banyak sekali kasus-kasus ya yang terjadi di kita ini berawal dari conduct ya. Dan jangan disepelekan conduct, karena selama ini orang itu fokus kepada pengawasan prudensial. Pengawasan prudensial itu artinya apa? Ngawasin misalnya kalau di bank itu rasio-rasio kecukupan modalnya, kemudian NPL-nya berapa, kemudian dan lain-lain. Kalau di pasar modal mungkin lihat MKBD-nya berapa, modal kerja bersih disesuaikannya berapa, di asuransi rasionya segala macam. Tapi ternyata banyak hal kemudian menjadi besar karena kesalahan dari perilaku. Perilaku apa sih misalnya? Contohnya kalau kita kembali ke tahun 2008 ketika ada global financial crisis yang terjadi di dunia. Itu awalnya apa? Dari subprime mortgage crisis di Amerika. Kenapa bisa subprime mortgage crisis? Karena si agen-agen penjual ini menjual kepada mereka yang sebenarnya nggak layak untuk beli mortgage itu. Dan Gubernur The Fed itu menyampaikan bahwa mereka mengakui melakukan kesalahan terutama dalam hal pelindungan konsumennya. Jadi
ternyata dari kesalahan kondak ini bisa kemudian menyebabkan satu kejadian yang kemudian ketika menggulung bisa menyebabkan global financial crisis seperti 2008. Dari situ kemudian muncul berbagai kesepakatan di level internasional, kemudian bagaimana pelindungan terhadap konsumen itu menjadi utama di forum G20, forum di OECD ya, itu kemudian terus disuarakan bagaimana pentingnya tentang pelindungan konsumen dan pengawasan market conduct ini. Yeah. Dan alhamdulillah di 2023 ini di Undang-Undang Omnibus yang baru diluncurkan itu secara jelas tertulis bahwa kemudian dikuatkan tentang pengawasan perilaku pelaku usaha jasa keuangan ini, dan alhamdulillah kami yang tadinya nomenklaturnya sebagai anggota Dewan Komisioner yang membawahi bidang edukasi dan pelindungan konsumen menjadi Kepala Eksekutif Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Pelindungan Konsumen. Yeah. Nah ini Mas Haris contohnya misalnya ada case-case tentang misalnya kemarin unit link ya. Unit link itu kan banyak kemudian konsumen kemudian mengajukan protes dan lain-lain, mereka bikin demo di mana-mana ya, kita lihat memang banyak misconduct yang dilakukan. Nah ini juga kita kemudian tertibkan dan lain-lain gitu. Jadi kalau kita lihat banyak sekali contohnya misalnya Mas Haris ya, konsumen kita ini sudah berevolusi. Zaman kita dulu Mas Haris ya, misalnya kita beli produk apapun lah, jelek nih gelas ya, kita beli tiba-tiba sampai rumah ininya potil gitu ya. Ya udah kita taruhin laci gitu ya. Kalau sekarang nggak bisa gitu. Kita mesti protes gitu. Kok bisa ini gimana gitu ya. Ternyata tadi nggak dijelasin ketika orang yang jual, Bu ini gelas dibeli ya Bu ya. Tapi Ibu jangan pegang ini ya. Kalau dipegang ini nanti langsung potil gitu, langsung lepas gitu ya. Nah itu termasuk apakah ketika meng-approach calon konsumen di sektor keuangan itu si orang yang menjual itu sudah menjelaskan seluruh resikonya. Kemudian menjelaskan semua manfaatnya gitu ya. Kemudian apakah dia sudah informasi dibuka semua. Nah itu kita awasin. Kemudian perjanjian bakunya. Pernah kan kita buka produk tertentu kemudian nih perjanjian yang harus kita tanda tangan. Mungkin berlembar-lembar, tulisannya kecil-kecil gitu kan, siapa sih yang baca gitu, akhirnya kita tanda tangan aja gitu. Ternyata di dalamnya itu banyak klausula yang kemudian merugikan konsumen. Yang merugikan, betul. Nah itu juga kita periksa, kita lakukan, minta untuk pembenahan bahwa untuk perjanjian baku tuh tidak boleh ada klausula-klausula yang merugikan kepentingan konsumen, nggak boleh mengalihkan tanggung jawab dan lain-lain. Itu banyak sekali, yang harus kita urusin banyak banget nih, eranya kita udah berubah. Memang nih Pak Haris. Benar, sekarang ada produk-produk tertentu ya, kita itu harus mendengarkan itu. Itu menjadi sebuah protapnya ya, entah pihak perbankan dan lain sebagainya, untuk memberitahukan produknya seperti ini loh. Nah, supaya orang tahu juga harus ini. Kadang-kadang perilaku masyarakat sendiri ya, belum ke sana. Malas lah baca atau mendengarkan begitu. Betul. Kadang-kadang udah dikasih tahu, misalnya banyak juga kejadian ya, uang konsumen dilarikan. Kenapa? Dia setor uang bukannya setor ke banknya, tapi titip sama agen banknya itu. Misalnya, udahlah percaya aja titip ya gitu ya hilang gitu kan. Jadi kira-kira itu ya yang dilakukan oleh OJK ya. Betul. Nah ini yang sekarang lagi menarik untuk diselesaikan ya. Ini terkait dengan perilaku atau ini dari pihak penyelenggara tadi itu yang meresahkan masyarakat ya. Kaitannya dengan pinjam online tadi yang pertanyaan Vina tadi itu. Betul. Jadi memang banyak hal ya. Tadi saya sampaikan pinjol ini sebenarnya kalau kita lihat manfaatnya tuh sangat besar ya. Apalagi kalau kita lihat saat ini ada 101 penyedia platform untuk pinjol ini dengan nasabah sekitar 118 juta gitu ya. Dengan total outstanding pembiayaan yang sudah pernah dilakukan itu cukup besar ya, 670-an sekian ya. Tapi kemudian yang saat ini, yang outstanding saat ini 55 triliun ya. Nah itu sangat, menurut saya udah sangat besar, plus ya ternyata yang mereka support untuk pendanaan untuk UMKM juga cukup besar ya. Jadi sebenarnya manfaatnya juga besar ya, 21 triliun ya untuk UMKM. Jadi sebenarnya angkanya juga sangat bagus. Nah tetapi memang dalam pelaksanaannya itu ada aja lah ya, namanya ini juga satu industri yang masih baby lah kalau kita bilang, masih baru. Tapi kok marak Bu ya di Indonesia Bu? Banyak marak. Itu juga nanti perilaku konsumen juga harus kita benahi juga ya, dalam arti misalnya begini, pertama
produknya itu sendiri ya. Tadi sebenarnya kalau dimanfaatkan dengan baik ya itu sangat baik. Tapi kemudian kalau untuk yang gaya hidup dan lain-lain, akhirnya orang terjebak dari satu hutang ke hutang yang lain gitu ya, gali lubang tutup lubang. Terus kemudian kalau kita lihat juga si pinjolnya ini kadang-kadang mereka juga ketika mengakuisisi konsumen gitu, itu memang nggak pas. Misalnya mereka yang mungkin secara penghasilan, misalnya mahasiswa, ya janganlah belum punya penghasilan kok udah boleh berhutang kayak gitu-gitu. Jadi terus kemudian sekarang yang lagi marak juga pay later, buy now pay later nih kalau pernah dengar juga. Jadi persyaratan sangat mudah. Betul, untuk memang mendapatkannya. Betul ya, kadang-kadang memang ada kasus yang kita tengarai juga, bahkan sekelompok mahasiswa ini kemudian diajari untuk mengisi profesinya ini disuruh diisi padahal mahasiswa ya di event kemahasiswaan juga. Mahasiswa baru gitu malah disuruh isi profesi adalah buruh pabrik supaya mungkin secara di kantornya itu kemudian meng-approve bahwa ini termasuk dalam target konsumen gitu ya kayak gitu-gitu. Jadi ini lagi-lagi conduct dari si agennya yang kemudian memasarkan. Jadi kalau kita lihat memang banyak sekali masalah itu dari dua sisi, dari perusahaannya perlu kita tertibkan ya, dan juga harus selalu ingat bahwa di POJK kita diatur bahwa PUJK, pelaku usaha jasa keuangan, itu bertanggung jawab untuk seluruh apa yang dilakukan, baik itu loh direksi komisaris, karyawan, maupun pihak ketiga yang bekerja sama dengan PUJK tersebut. Pihak ketiga itu siapa? Misalnya debt collector tadi. Dia mensubkan collection dari utang itu kepada pihak ketiga. Tetap kalau si debt collector itu kemudian melakukan tindakan-tindakan yang kriminal, kemudian melakukan tindakan tidak menyenangkan, mengancam, dan lain-lain, itu menjadi tanggung jawab si perusahaan itu. Nah itu terus kita ingatkan dan juga kita panggil kemarin. Apakah persoalannya juga karena akibat terlalu mudahnya untuk mendirikan sebuah perusahaan itu? Enggak juga ya. Sekarang kita melakukan moratorium untuk izin-izin baru. Terus kemudian modalnya juga akan terus kita tingkatkan ya supaya memang ya hanya orang-orang yang capable aja yang bisa bergerak di bidang itu. Jadi kita sedang tertibkan sih gitu. Ada berapa orang Bu pegawai di OJK Bu? Sekarang di OJK? Iya. Mungkin sekitar 5.000 ya. 5.000 ya? Di seluruh Indonesia. Sangat kurang sih sebenarnya, masih kurang. Ada di wilayah-wilayah seperti itu? Ada kita 35 kantor OJK di seluruh wilayah Indonesia. Jadi monggo juga kalau nanti tim Basarnas juga saya selalu melihat nih bapak-bapak ibu di Basarnas itu luar biasa, memikirkan keselamatan orang lain, menolong orang lain. Jadi harus ingat apakah diri kita, keluarga kita di rumah sudah cukup memahami supaya nggak juga terkena modus-modus kejahatan seperti ini. Jadi itu kita siap untuk melakukan sosialisasi juga. 5.000 Bu ya? Sedikit ya kalau dibandingkan Pak, dengan jangkauan wilayah dan tugas tadi itu. Apalagi dengan undang-undang yang baru ini kita dapat pelimpahan juga untuk sektor yang baru. Untuk yang koperasi open loop, kemudian yang seperti kripto dan lain-lain. Jadi memang harus tambah. Dan terutama untuk eksekusinya Bu ya, kalau terjadi modus-modus yang tidak benar tadi itu. Makanya tadi diceritakan bahwa ada kolaborasi dengan berbagai kementerian lembaga ya, termasuk kepolisian. Kalau terjadi sesuatu langsung kolaborasi dengan pihak kepolisian untuk melakukan langkah-langkah hukum ya. Iya betul. Nah tadi yang saya sebut Pak Fajar itu Kombes Fajar dari kepolisian yang memang ditugaskan di OJK, dan alhamdulillah koordinasi sangat baik dengan rekan-rekan di kepolisian dan juga dengan Abgakum lain, dengan kejaksaan, PPATK dan lain-lain. Nah, sehingga kalau ada laporan dari masyarakat terjadi sesuatu, itu langsung ditindaklanjuti. Tapi yang dulu itu cuma nutup aplikasi aja Pak Haris. Nah ini cepat. Kalau sekarang kita mau langsung kejar juga pelakunya dan juga rekeningnya kita tutup. Nah, keren ini. Karena saya mendengar di surat kabar ada yang sampai bunuh diri karena ditekan sama debt collectornya semacam seperti itu ya. Kita sedang dalami laporan ini. Ya. Wah, luar biasa ini. Senang rasanya bincang-bincang dengan Bu Kiki tadi. Sama Pak Haris. Dapat banyak ilmu ini. Pengalamannya luar biasa. Dari sisi keilmuan, wah luar biasa juga ini. Luar biasa. Ternyata ibunya seorang guru ya. Ibu saya guru. Ini yang membuat ternyata ini. Betul. Ini luar biasa. Ini benang merahnya dari sejak dari keluarga
dengan ayah ibu dan sekarang ini ya, supporting sistemnya jalan dan lain sebagainya. Terima kasih banyak nih Bu Kiki atas waktunya ini, luar biasa. Ini menarik ini sebenarnya, waktunya nggak cukup ini, cuma hanya 1 jam ini. Ya, nanti ngobrol saya kira dilanjut. itu. Tapi ini saya ada oleh-oleh nih, saya nunggu, saya udah WA ke Sarjek untuk ya ngasih souvenir lah buat ibu ini. Kita bawa token juga nggak? Tunggu sebentar ini. Oke. Iya, silakan menikmati dari kafe Basarnas. Sartalk, Search the Inspiration and Rescue the World. Dan kali ini kita mendapatkan inspirasi dari seorang komisioner OJK. Enak nih tehnya juga, enak. Kopinya ya. Ini Bu, udah datang ini Bu. Wih, Sarjek. Sarjek luar biasa. Sarjek ini. Ini, kenapa kok terlambat? Jadi tadi lagi ngambil orderan, rekan-rekan pada curhat. Jadi apa? Lagi pada pusing Pak. Jadi bro, gua lagi tertekan pinjol nih. Habis ini juga sama ceritanya gitu Pak. Ini laporkan ini. Ya. Ini jadi nanti komisioner Pak Aris, ini. setelah ini kita lanjutkan dengan sosialisasi untuk kelompok-kelompok kecilnya. Jadi boleh dari Basarnas seluruh Indonesia juga boleh gitu. Luar biasa ini. Gimana? Ada masalah apa nih Mas? Iya, jadi pada ya kan namanya kebutuhan hidup ya Pak. Jadi nah ini tadi makanya harus benar-benar selektif Bu ya. Pada terjebak Pak di pinjol itu kan ya emang kan menawarkan kemudahan gitu Pak. Tapi kan nantinya tergantung kembali ke pribadinya bisa mengatur atau enggak kan untuk bertanggung jawab membayar cicilannya gitu. Nah itu mungkin tapi saya nggak asing sama ini Bu, Fiderika bukan ya Pak? Betul. Sering lihat YouTube-nya juga Pak. Jadi sambil duduk, ngopi, nunggu orderan. Bisa aja. Ngecek ibu gitu kan. Jadi mungkin apa nih Bu kiat-kiatnya biar untuk teman-teman kita. Anak muda, berapapun penghasilannya, ini sebagai apapun yang kita lakukan ya, harus nggak boleh lebih besar pasak daripada tiang. Harus sesuaikan dengan tahap kehidupan kita. Jadi kalau kita pegawai baru, ya nggak usah lah kepingin yang gadget-gadget yang terlalu mewah atau nggak usah pengen liburan yang fancy untuk masuk ke sosmed, nggak usah. Setiap tahap itu ada kebahagiaannya sendiri. Jadi jangan lebih besar pasak daripada tiang. Kemudian harus bisa ngelola keuangan keluarga sendiri, Mas. Udah married belum? Belum sih. Belum. Nah, sekarang tuh harus ya kalau nyari jodoh nih, lihat juga perilaku keuangannya. Kira-kira ini kalau jadi istri bisa ngelola keuangan nggak? Kalau jadi suami bisa ngelola keuangan nggak? Nah, harus belajar pengelolaan keuangan keluarga juga gitu, Pak Haris. Mas siapa namanya? Mas Rian Bu. Mas Rian harus bisa ngelola keuangan keluarga. Dan nanti belajar apa sih produk-produk di sektor keuangan yang bisa untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga. Misalnya rekening bank juga harus punya, asuransi harus punya nggak? Asuransi. Kemudian investasi gimana? Investasi itu macam-macam. Ada investasi emas, beli aset, kemudian macam-macam. Jadi banyak yang bisa dipelajari. Jadi itu Mas Rian. Jadi kalau bisa jangan berutang ya. Tapi boleh berutang nggak Bu? Boleh. Misalnya saya gitu mau beli rumah. Dulu kalau nggak kita nyicil lewat bank nggak bisa juga. Karena kalau ngumpulin gaji kita buat beli rumah sama harga rumah mungkin nggak kekejar, harga rumahnya naik terus karena ada inflasi, makanya tapi disesuaikan Bu ya. Iya, plafonnya disesuaikan pinjaman sama gaji kita. Jadi betul. Jadi misalnya cicilan nggak boleh lebih dari 30% gaji kita kayak gitu. Jadi jangan kebanyakan target ya mencicil banget nanti ya. Masa 100% gajinya buat nyicil, nggak boleh juga, maksimal 30% Mas Ria. Jadi 30% loh ya. Iya, mungkin nanti bisa saya sampaikan ke teman-teman yang dijalankan, jadi begini Mas, begini Bang gitu kan. Mungkin jadi bisa sedikit membantu teman-teman di jalan gitu kan Bu. Banyak bersyukur tadi. Siap. Banyak bersyukur ya, belajar. Biasa lihat di YouTube doang. Alhamdulillah, bersyukur kan? Makasih. Orderan Pak. Makasih Mas Rian. Ibu. Quick response, seperti Basarnas saja. Quick response. Makasih ya. Mari. Yuk. Makasih. Ini Bu Kiki. Wah, dikasih buku nih aku, keren. Ini buku saya. Yes. Kemudian kolaboratif. Makasih. Dan karena itu kita berkolaborasi, Bu Kiki. Makasih. Ini plakat Basarnas, Bu Kiki. Alhamdulillah, terima kasih sudah ke Basarnas, ke Sartalk, Search the Inspiration and Rescue the World. Terima kasih banyak Bu Kiki. Sukses. Terima kasih. Makasih, matur nuwun. Ya, silakan Bu Kiki. Terima kasih banyak nih. Kita sudah di akhir sesi.
Sekali lagi saya atas nama Basarnas terima kasih atas kehadiran Bu Kiki. Luar biasa cerita-cerita tadi, mulai dari bagaimana bimbingan keluarga sampai menjadi seperti sekarang ini, Bu Kiki. Terima seorang kasih, salah satu komisioner OJK. Atas undangan terima kasih. Insya Allah kita bisa sinergi dan kolaborasi untuk selanjutnya. Tadi saya sampaikan saya juga ingin mengapresiasi Basarnas luar biasa kinerjanya dan kehadirannya, manfaatnya kepada masyarakat, bangsa dan negara. Di saat yang bersamaan juga kami mengajak untuk Pak Haris beserta seluruh jajaran untuk kemudian bisa memberikan sosialisasi dan edukasi kepada keluarga Basarnas, nggak cuma kepada pegawainya tapi keluarga di rumah untuk bagaimana memahami tentang sektor jasa keuangan, meningkatkan literasi dan juga inklusi di sektor keuangan dan bagaimana pada akhirnya seluruh produk jasa keuangan yang ada itu bisa meningkatkan kesejahteraan kita. Ya, terima kasih Bu Kiki. Sama-sama. Dan Sartop memandang isu masalah ini menjadi isu yang menjadi penting, yang kita bisa sosialisasikan tidak hanya ke keluarga besar Basarnas tetapi masyarakat. Baik, demikian Sobat SAR, bincang-bincang kita di episode terkait dengan pinjaman online, dan kita tadi mendengar tamu kita, Ibu Friederika Widyasari Dewi atau yang akrab dipanggil dengan Bu Kiki. Jangan lupa simak terus episode-episode SAR Talk dengan tagline Search the Inspiration and Rescue the World. SAR Talk di YouTube official Basarnas. Dan jangan lupa like, comment, and share. Sekian, terima kasih. Afiknam Jagat Samagram. Makasih. Terima kasih, Bu Kiki. Pak Haris. Luar biasa ya. Dapat ilmu banyak saya. Terima kasih sama-sama.